Oke, halo guys. Jadi pada video kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang masuk ke Instagram pribadi saya @gdebp, dan pertanyaannya adalah kalau saya masih pelajar bisa nggak punya passive income dan gimana caranya. Dan ini pertanyaan yang banyak banget. Bisa dibilang ada puluhan pertanyaan kayak gini plus minus ya. Jadi intinya masih pelajar, ingin punya passive income, ingin kuliah, ingin punya passive income, masih mahasiswa, ingin punya passive income, bisa atau enggak? Saya akan coba jabarkan di sini dan mudah-mudahan kalau kamu udah nonton video ini langsung praktek, karena kalau kamu nonton dan nggak praktek percuma. Dan saya yakin ada banyak banget video yang ngebahas tentang ini di YouTube atau di platform lainnya atau bahkan di blog-blog lainnya, banyak banget. Tapi saya yakin juga yang akhirnya take action nggak banyak. So please abis nonton video ini saya harap kamu bisa take action, karena kalau kamu take action, dan kamu benar-benar dapat passive income, apapun statusmu sekarang, mau si pelajar kah, karyawan, pengangguran, PNS, pensiunan, apapun statusnya saat ini, yang menarik adalah kalau kamu bisa bangun passive income cukup besar sampai melebihi biaya hidupmu, kamu adalah financial freedom. Kamu udah nggak perlu kerja karena harus kerja. Boleh kerja karena ingin achieve something, karena ingin mencapai sesuatu dalam hidupmu. Dan itu oke banget. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos sampai sekarang masih kerja. Kalau bisa tanya mereka financial freedom nggak? Ya mereka udah nggak perlu apapun dalam hidupnya secara finansial, tapi mereka masih kerja. Kenapa? Karena mereka bekerja untuk mencapai goalnya, panggilan hidupnya. Bukan kerja karena harus bayar cicilan tiap bulan. Saya ingin kamu juga ada dalam kondisi itu. Makanya please habis nonton video ini, praktekin. Passive income yang susah itu bukan mencapai 1 juta per bulan. Passive income ya. Yang susah adalah mencapai 100 rupiah per bulan dari nol. Dari 0 ke 1 itu yang susah, tapi dari 1 ke 2 ya udah tinggal di 2 kali lipatkan. Dari 2 ke 50 tinggal di 25 kali lipatkan apa yang udah dikerjakan. Dari 1 ke 100 tinggal di 100 kali lipatkan apa yang dilakukan sekarang. Tapi dari 0 ke 1 itu yang perlu effort paling gede. Dari diem ke gerak itu yang paling susah. Makanya saya pengen banget abis nonton video ini kamu take action, dan kalau kamu bingung take actionnya gimana, di description video itu udah ada sebuah link di mana kamu bisa download sebuah ebook yang saya udah bikin, dan kamu bisa download gratis tentang perjalanan bagaimana transformasi ya dari UMKM bisa mencapai financial freedom. Dan di sana saya juga bahas tentang bagaimana membangun passive income dari nol, dari nggak punya passive income jadi punya, bagaimana caranya. Itu ada di ebook yang saya udah kasih linknya di description video ini. Download gratis. Oke, balik ke pertanyaannya. Gimana caranya kalau masih pelajar bisa punya passive income? Jadi sebenarnya gini, internet itu adalah sumber informasi, sumber segalanya, bahkan juga sumber passive income. Dan nggak peduli berapa umurmu, kamu bisa membangun passive income dari internet. Contoh paling gampangnya apa? Bikin video YouTube aja. It's all about passive income di sana. Passive income. Sekarang gini, kalau dulu kamu hobinya memasak, kamu jago masak dulu nih. Kita bicara 20, 30, 40 tahun yang lalu yang mungkin kamu belum lahir. Saya juga belum lahir pada waktu itu. Lalu kemudian skillnya memasak. Dan kita ingin punya bisnis. Apa yang bisa kita lakukan? Buka restoran. Beli tempatnya, sewa tempatnya, renovasi, persiapan segala macem, datengin bahan, hire koki dan segala macem. Perlu duit mungkin puluhan sampai ratusan juta untuk bisa punya restoran karena skill kita memasak. Sekarang kamu punya skill memasak. Apa yang bisa kamu lakukan dengan skillmu? Kamu bisa bangun passive income. Gimana caranya? Pertama, kamu bisa bikin video tutorial memasak. Kamu bisa upload di TikTok, di Instagram, Reels, taruh di YouTube. Di YouTube kamu bisa pasang Google Ads. Itu adalah passive income. Iklan dari video-video yang kamu lihat di YouTube itu memberikan passive income kepada pemilik videonya. Lalu kemudian dari iklan videonya, kamu bisa tambahkan lagi. Misalnya kamu udah punya banyak subscribers, kamu udah punya banyak viewers nih sekarang. Akan ada brand-brand yang mau brand mereka ditayangkan di videomu. Itu namanya apa? Itu namanya paid promote atau sponsor. Jadi misalnya ada yang saya sering lihat misalnya Mitochiba deh, misalnya saya nggak tahu. Mitochiba misalnya itu blender gitu ya, saya sering lihat ya. Dia akan datengin kamu dan dia akan bilang, Pak atau Bu, bisa nggak kita naruh brand di sana sehingga nanti tolong dipromosikan. Ya udah, taruh barangnya di videomu, mereka akan bayar. Paid promote. Atau itu namanya sponsorship, atau saya nggak tahu lah namanya apa, endorse mungkin ya, whatever lah namanya, yang penting itu dibayar. Lalu kemudian, kamu tahu nggak, kamu bisa bikin
online course bagaimana caranya memasak. Ada nggak di internet? Banyak, dan orang subscribe buat itu. Orang mau bayar bulanan buat itu. Another passive income lagi. Kita nggak usah ngomong mahal-mahal lah, nggak usah ngomong 1 juta sebulan deh. Kita bilang aja 50.000 sebulan. Kamu punya 100 subscribers, 100 aja. Saya nggak usah bilang 10.000, 100.000, 1.000 orang, nggak usah kebanyakan. 100 aja. 100 subscribers, orang yang bayar tiap bulan 50.000, itu udah another 5 juta rupiah per bulan passive income. Doing nothing, hanya mengerjakan apa yang kamu suka aja. Lah, kalau misalnya satu saat ya, misalnya kamu ngerasa, saya pengen liburan, nggak pengen bikin video selama sebulan misalnya, pengen istirahat, silakan. Selama videonya masih ada, YouTube-nya masih ada, dan videonya ada yang nonton, iklan tetap berjalan. Lalu kemudian selama kamu masih ada, selama online course-nya masih ada, ya orang tetap bayar 50.000 per bulan meskipun kamu nggak pernah ngapa-ngapain di di online course-mu sama sekali. Orang tetap bayar, passive income. Dan ide ini bisa dilakukan nggak cuma di memasak aja, melukis bisa, kamu bisa jual alat melukis di sana, itu namanya affiliate marketing. Di videomu kamu juga bisa jualan memasak ya, kamu bisa jualan alat memasak, jual panci dan segala macamnya, kan biasanya suka ada tuh. Kalau mau beli panci ini yang saya suka pakai ini, ada linknya di bawah. Kalau diklik orang beli, itu kamu dapat komisi lagi, namanya affiliate marketing. Passive income nggak? Passive income. Jadi ada banyak banget sebenarnya sumber passive income, apapun hobimu. Dan ini bisa dilakukan, nggak peduli kamu masih pelajar kah, kamu udah kerja kah, pengangguran kah, PNS, pensiunan, whatever lah. Kamu pebisnis kah, entrepreneur kah, atau investor, apapun. Ini bisa dilakukan. Nah, inilah yang sangat menarik. So, makanya, apakah semua orang bisa melakukan? Yes, bisa. Tapi apakah ini untuk semua orang? Belum tentu. Karena orang yang tidak mau take action nggak akan bisa nyampe ke sini. Meskipun ini sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi hanya untuk orang-orang yang mau take action dan mau hustling di awal. Karena gini, kalau kita bicara YouTube ya, sebagai core platformnya ya, mungkin di 3, 4, 5, 6 bulan pertama, kamu nggak akan melihat hasil apa-apa. Mungkin. Tapi setelah itu, ketika kamu konsisten, terus-menerus, kamu akan melihat jumlah penonton dan subscribersmu itu akan naiknya tuh eksponensial. Eksponensial. Itulah yang keren banget sebetulnya. Dan ketika sampai mencapai titik tertentu, kamu udah bisa munculin ads dalam videomu, di sana kamu udah legit punya passive income. Passive income udah datang. Nah, itulah yang bisa menjadi goalmu sebetulnya. Itulah yang paling penting, itu milestone pertamanya itu dulu deh. Nanti kalau misalnya udah ada orang yang mau ikutan online course, itu nanti deh, itu belakangan. Itu biasanya udah level lebih advance lagi. Tapi yang paling penting, kamu konsisten dulu bikin konten. Nah, yang lebih indahnya lagi, sebenarnya kamu nggak usah upload videomu sendiri. Kalau kamu emang nggak setidak nyaman itu muncul di video, kamu bisa kerjasama dengan orang lain. Satu. Kedua, kamu nggak usah, atau misalnya kamu saya nggak punya hobi apa-apa, saya benar-benar cuma suka tidur aja. Ya udah, kamu bisa bikin video yang lain, misalnya video lucu-lucuan, video yang funny video gitu, video jokes gitu ya, video meme gitu juga bisa. Yang penting ada penontonnya. Video misalnya video tentang orang jalan-jalan, video traveling, meskipun yang traveling bukan kamu gitu ya. Video yang menunjukkan keindahan kota-kota tertentu, apa aja bisa. Anything can make you money sekarang. Tergantung kamu mau take action atau enggak. So, itu salah satu contoh ya. Ada banyak banget contoh lainnya di mana kamu bisa make money dari internet. Nah, tapi salah satu contohnya, salah satu cara yang dimana kamu bisa take action sekarang adalah kamu bisa download free ebook, ini gratis ya. Ebook di bawah di description video yang saya akan share gimana caranya dari gaji UMR bisa mencapai financial freedom. So, kamu bisa download sekarang juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi. Bye.